الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تأمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah. Surah apa nih Ustaz Syam nih yang dibacakan tadi nih Ustaz Syam? Surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Ayat 46. Masya Allah. Ini mengisahkan tentang apa nih surah Al-Hajj ini di ayat 46 ini Ustaz Syam? Artinya adalah afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Pernahkah kalian melihat ada orang-orang yang berjalan di muka bumi ini qulubu ya'qiluna biha. Sesungguhnya hati mereka ini melihat, hati mereka ini adalah berpikir. Gitu kan? Kalau kita mengatakan akal yang berpikir biasanya kan? Iya betul, mata yang melihat gitu. Mata yang melihat, akal yang berpikir. Tapi dalam ayat ini yang berpikir adalah hati. Qulubu ya'qiluna biha au adhanu yasma'una biha. Telinga mereka mendengar. Kemudian disebutkan fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi hati mereka ini yang buta. Astagfirullah. Mata mereka melihat, akan tetapi hati mereka yang buta. Ayat ini sebenarnya bercerita tentang orang-orang zalim pada masa itu. Orang-orang terdahulu yang diberikan oleh Allah azab kepada mereka. Kenapa diberikan azab? Karena mereka mampu melihat kebenaran tapi hati mereka menolaknya. Astagfirullah. Mereka melihat kemukjizatan Rasulullah SAW tapi mereka tetap menolaknya. Bukankah Rasulullah bersabda, ada orang-orang saudaraku, ikhwani kata Rasulullah, saudaraku, saudaraku. Siapa mereka Rasulullah? Mereka yang tidak pernah bertemu denganku akan tetapi beriman kepadaku. Masya Allah. Ya kan? Yang disebutkan adalah umat Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah akan tetapi mengimani Rasulullah, mereka adalah saudara Rasulullah kata Rasulullah dalam sebuah riwayat. Akan tetapi pada masa itu ada orang-orang yang melihat langsung Rasulullah akan tetapi menolak kemukjizatan Rasulullah, menolak daripada kerasulan Rasulullah SAW. Tidak mau mengakui. Iya. Nah ini disebutkan tadi bicara mata melihat tapi hatinya mati, hatinya buta. Hatinya buta. Ta'mal qulubul lati fis sudur. Jazakallah khair, makasih banyak. Sama-sama Mas Masya Fadli. Allah Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala safil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Baru saja tadi kita mendengarkan sama-sama alunan ayat suci Al-Quran yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam di surah Al-Hajj ayat 46. Yang mengatakan bahwa banyak di antara kita ini sebagai umat muslim ini dikasih panca indera lengkap sama Allah tapi tidak kita manfaatkan dengan baik. Ya Bu ya? Sadar nggak Bu? Pak? Sadar ya? Kadang-kadang kita dikasih mata, ya justru yang dikasih lihat sama kita yang kita pengen lihat adalah maksiat ya Bu ya. Bukan lihat yang baik, ada Al-Quran yang perlu kita lihat, yang baru melihat aja dapat pahala ya Bu ya. Ini Masya Allah banyak orang yang dikasih kesempatan punya tangan, punya kaki, tapi nggak mau berikhtiar mencari rezeki, malas di rumah, bahkan ada yang dikasih manfaat tangan, terus akhirnya dia mencopet. Ya. Ini Masya Allah. Kira-kira udah siap belum nih kalau misalnya salah satu dari panca indera kita diambil sama Allah Bu? Pak, siap gak kira-kira?
Enggak, kenapa nggak siap? Kenapa nggak siap? Takut ya? Kan udah banyak ibu umurnya. Kalau umurnya udah 50 tahun berarti kan udah 50 tahun dimanfaatin. Hah, tapi nggak enak ya? Ini Masya Allah nih. Bagaimana nih kalau seandainya Allah kira-kira ngambil dari kita dalam waktu segera? Apa kira-kira yang harus kita lakukan? Nauzubillah, nih hari ini nih kita membahas tentang tema yang luar biasa untuk mengingatkan kita nih, terutama pelajaran juga buat saya dan juga jamaah yang ada di rumah. Tema kita hari ini adalah hati-hati buta hati. Apa Bu Pak? Hati-hati buta hati. Apanya yang buta? Hatinya. Kalau tadi kata Ustadz Syam, kalau hatinya udah buta, walaupun dikasih lihat semuanya panca inderanya nggak ada yang berfungsi. Menolak. Kayak zaman dulu waktu Rasulullah, mereka beruntung bisa melihat Rasulullah. Tapi mereka menolak untuk mengimani, menolak untuk percaya bahwa ada Rasulullah gitu. Nah ini nauzubillah nih, jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti itu. Nah sekarang kita mulai membahas satu persatu. Kalau tadi sudah dibahas oleh guru kita Ustadz Syam di awal tentang apa sih tentang yang menjadi buta hati itu. Nah sekarang kita pengen cari tahu dulu nih, seperti apa makna buta hati tersebut di dalam Islam. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita nih yang pertama nih. Ya, ada Ustadz Maulana, mohon izin waktunya, silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita diingatkan lagi ada satu hal yang sangat membahayakan. Yakni adanya buta hati. Kalau buta hati itu gimana ya? Karena hati-hati buta hati ini bukan lebih parah daripada yang lainnya. Mohon maaf karena ketika orang buta hati ini menyifati sifat orang-orang yang musyrik dan sifat orang-orang yang zalim. Tidak ada lagi perasaannya. Udah injak kiri kanan orang. Padahal ada matanya. Nyakiti hati orang. Tidak ada matanya. Enggak mata hatinya loh ini. Ini bahaya loh. Jamaah. Dan ketika kebenaran telah jelas di hadapan mata mereka. Tapi hati mereka sama sekali tidak menyaksikannya. Padahal harusnya dia menyadari akan kebaikan, kebenaran. Tapi dia tutup itu, tidak ada perasaannya. Atau mungkin itu bisa jadi menyipati orang-orang yang tidak memiliki perasaan. Perasaan apa? Mendapatkan kebenaran, mengetahui keimanan dan perasaan. Jamaah. Makanya ini disebut orang yang buta hati adalah yang tidak memiliki mata hati. Yang mana itu? Yang tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat luas ini. Padahal banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Jamaah. Mata yang tidak dapat mengambil pembelajaran dari sejarah yang telah lalu. Makanya dalam isi kandungan Al-Quran diperlihatkan, disampaikan kisah-kisah masa lampau yang menjadikan pembelajaran buat kita. Nih, begini nih, ada zaman dulu seperti ini, ada zaman. Harusnya kita melirik ke situ. Jamaah. Supaya jadi pembelajaran. Sejarah itu pembelajaran. Masa kini adalah perjuangan. Dan masa yang akan datang adalah berkah buat kita. Ini sebenarnya harusnya dijadikan mata pembelajaran buat kita supaya kita menjadi terbuka mata hati kita. Dan sehingga orang tidak bisa mempelajari, tertutuplah dia akan matanya, hatinya tertutup untuk melihat masa yang akan datang. Yang dimana masa yang akan datang ini mengajarkan buat kita untuk belajar, untuk menyikapi. Dan sehingga hatinya menjadi buta. Buta dari apa? Buta karena terhalang, ada hijab penutup. Apa penutupnya? Maaf, saya pinjam kata-kata ini. Kebodohan. Abu Jahal itu pintar loh. Saya sampaikan Abu Jahal itu cerdas. Tapi kecerdasannya itu tidak digunakan. Makanya disebut bodoh. Bukan dia tidak tahu apa-apa. Dia pintar. Dia pintar.
Makanya dua yang didoakan Nabi supaya dia masuk Islam. Siapa itu? Abu Jahal. Sama siapa? Umar bin Khattab. Umar yang diminta doa Nabi untuk masuk Islam sama Abu Lahab sebenarnya. Tapi ya Allah tidak membukakan buat Abu Lahab. Jamaah. Ada juga yang menyebabkan bahaya. Tertutup ijab kebodohan. Apalagi tertutupnya karena disebabkan oleh fanatisme. Gara-gara fanatik dia tidak lihat lagi baik buruknya yang difanatikin. Yang jelas dia selesai. Dia mau apapun yang dia tetap ini fanatisme yang salah sebenarnya. Dan ada juga penyebabnya karena cinta yang kelewatan terhadap dunia. Sehingga tidak lagi melihat yang mana benar, yang mana buruk. Sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Sehingga ada orang rela mencuri, rela membunuh orang tuanya disebabkan gara-gara dunia. Ada enggak? Banyak. Ada lagi, tidak mampu melihat kebenaran yang benar dan tidak mampu menerima nasihat kebaikan. Dia tidak mau menerima nasihat, dinasehati. Makanya mohon izin, mau tidak mau, ayo. Tetaplah simak nasihat-nasihat. Dan ada lagi nih yang menyebabkan mata buta ini disebabkan karena gemar mengikuti hawa nafsu dan senantiasa mendengarkan bisikan setan. Inilah yang disebut orang-orang yang buta hatinya. Buta hatinya. Buta hatinya itu banyak gara-gara dia gara-gara dia tidak mau mendengarkan nasihat. Nauzubillah, hubbud dunia ini salah satunya. Termasuk hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Ya Allah, Ustaz jazakallah khair, makasih banyak Ustaz Maulana atas penjelasannya. Ini mudah-mudahan bermanfaat pastinya buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Barusan Ustaz Maulana sudah menjelaskan kepada kita ya Bu ya, kadang-kadang kita ini yang kagak mau ngaku gitu loh. Banyak di antara orang-orang yang di rumah nih yang lagi meragukan adanya Allah. Ya, gimana ceritanya? Rumah bisa ada tiangnya. Coba langit. Ada tiangnya enggak? Enggak ada. Kalau bukan kuasa Allah, hancur kita semuanya ketiban ya Bu ya. Ini Masya Allah, perahu aja ada yang buat Bu. Iya Bu ya. Nggak mungkin perahu dari kayu tiba-tiba jadi sendiri jadi perahu. Nggak ada, pasti ada yang buat. Nah begitu juga dengan dunia nih Masya Allah nih buat orang-orang yang meragukan, nauzubillah ya. Coba dibuka mata hatinya, jangan sampai hati ini jadi terlanjur, akhirnya jadi buta hatinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah bicara masalah tentang buta hati nih, akan menjadi tidak nampak jalan menuju ke akhirat nantinya. Negeri yang kekal abadi, dunia sementara, akhirat selamanya. Ini Masya Allah luar biasa. Dan bahkan gak ada juga kawan-kawan yang datang membantu. Tidak ada yang simpati menolong kita di dalam kegelapan. Nah sekarang yang perlu kita cari tahu adalah bagaimana atau seperti apa ciri-ciri dari hati yang mati nih. Seperti apa sih? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya nih. Ada Ustadz Abdul Kafi. Mohon izin. Ustadz Kafi. Ya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Pemirsa, Islam itu indah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal. Tadi Mas Fadli sudah menanyakan apa sih sebenarnya ciri-ciri orang yang hatinya sudah ditutup, artinya buta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ciri-cirinya adalah dia enggan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian adzunub bil farhi. Artinya apa? Dia melakukan dosa sedangkan dia senang. Ciri orang yang hatinya tertutup ketika melakukan dosa dia senang. Orang yang seperti ini adalah salah satu orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malamnya dia buat maksiat, paginya dia cerita kepada orang lain. Oh tadi malam saya habis nyolong mangga orang. Dia cerita, dia bangga, dia senang. Itulah salah satu orang yang hatinya tertutup, ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, orang yang ketika hatinya ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hubbul ma'ashi, dia senang yang namanya dengan maksiat banyak, kemudian dia bangga, dia ceritain kepada orang lain. Inilah hatinya sudah tidak ada lagi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa ciri yang ketiga? Ciri yang ketiga ada ghadbul ulama'i. Apa itu ghadbul ulama'?
jauh dari mendengarkan nasihat-nasihat ulama dan juga benci kepada ulama. Ini adalah salah satu hatinya yang memang ditutup. Ketika orang itu melakukan maksiat, kesalahan yang dibenci Allah, dinasihati oleh ulama. Apa yang terjadi? Dia enggan, apa sih kata ustadz? Apa sih kata kiai? Apa sih kata para habaib? Nggak mau dengerin, nanti juga saya bisa diampuni kok dosanya. Orang-orang yang menganggap ringan dosa ini adalah salah satu yang sudah Allah tutup hatinya. Kemudian ada lagi ciri-cirinya apa? Yaitu kufrun ni'mah. Apa dia? Yaitu dia kufur ni'mat. Orang yang kufur nikmat pastilah hatinya sudah tidak lagi bisa menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cahaya Allah datangnya dari Allah dan hanya diterima ketika hati itu terbuka. Terbuka, tidak ada kegelapan. Ketika di sana ada kegelapan, perlukah kita cahaya? Tidak. Kalau orang yang sudah buta hatinya tidak perlu. Maka Allah teruskan terus dalam kemaksiatan, terus dalam dosanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ngerinya lagi Al-Qur'an bilang wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti Allah kumpulkan orang-orang yang seperti ini a'ma, dalam keadaan buta. Bayangkan di akhirat kita tidak tahu kondisinya seperti apa. Kalau di dunia Allah hilangkan panca indera kita masih bisa minta tolong sama orang, betul? Kita masih banyak alat bantu untuk baca Quran, untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah di akhirat, bayangkan saudara-saudara sekalian, pemirsa Islam itu indah. Siapa nanti yang akan menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terhindar dari ciri-ciri orang yang hatinya sudah buta ini. Nauzubillah. Dan ini kalau seandainya Allah sampai diemin aja, berarti Allah udah gak peduli lagi kayaknya, Betul, jadi kayak gitu Allah ya. gak care lagi sama Gak care kita. lagi sama Betul. kita. Nah justru kita yang berdoa nih. Betul. Kadang-kadang kita melakukan kemaksiatan ini suka gak sadar. Bener gak Bu? Atau sadar Bu? Sadar apa gak sadar? Gak sadar kan Bu ya? Gak sadar membuat kesalahan ya, makanya kita banyak-banyak minta ampun, minta taubat sama Allah ya, supaya Allah bukakan hati kita ya, supaya Allah jangan bekukan, matikan hati kita, apalagi sampai dibutakan mati kita. Nauzubillah, seperti tadi apa yang dijelaskan oleh guru kita Ustaz Abdul Kafi ini. Makasih banyak Ustaz Abdul Kafi, Sama-sama, Mas Masya Allah, Fadli. jazakallah khair, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Lanjut Bu. Lanjut, ini Masya Allah nih, sebelum nanti kita mendengarkan lagi tausiah yang lain dari guru-guru kita, sama-sama kita dengarkan dulu nih. Ada kisah inspiratif yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Mohon izin waktunya Ustadz Syam, silakan. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. Surah Abasa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Mengapa wajahmu berpaling wahai Muhammad? Mengapa wajahmu masam wahai Muhammad? Ketika ada seorang yang tidak melihat datang kepadamu, kenapa wajahmu berubah menjadi masam? Anja'ahul a'ma, bukankah seorang yang buta itu bisa jadi dialah yang akan menjadi mercusuar bagi agama Islam ya Rasulullah. Ini adalah surah Abasa yang turun berkenaan dengan Abdullah ibnu Ummu Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum adalah salah seorang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena buta matanya tapi tidak buta hatinya. Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, wajibkah semua laki-laki ke masjid?"
Wajibkah seluruh laki-laki ke masjid ketika mendengar suara azan? Apa jawaban Rasulullah? Wahai Abdullah, apakah engkau melihat orang yang sholat? Tidak ya Rasulullah. Tapi apakah engkau mendengar suara azan? Ya. Ya Rasulullah, apakah engkau mengejekku? Yang buta adalah mataku, tapi telingaku mendengar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu engkau pun wajib ke masjid. Semenjak saat itu, Abdullah bin Ummi Maktum bukan hanya ke masjid berjamaah, akan tetapi dia menjadi salah seorang muadzin daripada Rasulullah SAW, selain daripada Bilal bin Rabah. Lihat, Imam Bukhari, orang tuanya sangat ingin anaknya menjadi seorang ulama. Akan tetapi Allah uji Imam Bukhari di usianya yang 2 tahun. Allah berikan nikmat, yaitu Allah cabut penglihatannya menjadi seorang anak kecil yang buta. Akan tetapi apa yang terjadi? Beliau menghafalkan Al-Quran. Kata gurunya, engkau sekarang jangan hafal Quran, tapi pulanglah engkau menghafalkan hadis. Nanti Allah mudahkan Al-Quran untukmu. Ternyata betul, Imam Bukhari menjadi periwayat hadis yang sangat luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita mendengar ayat ini? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pernah? Sekarang tutup mata dan kita sama-sama baca. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagikah yang kamu dustakan? Seorang anak kecil di Mesir bernama Mu'adz, di umurnya yang 11 tahun, dia memiliki buta matanya. Lalu ditanya oleh orang-orang, engkau kan hafal Quran, pernah nggak kamu berdoa sama Allah supaya Allah kembalikan matamu supaya bisa melihat? Engkau ini hafal Quran wahai Mu'adz, mintalah sama Allah. Apa yang dijawab oleh Mu'adz? Saya takut meminta penglihatan saya kembali. Kenapa? Saya takut dimintai pertanggungjawaban atas kedua mata saya ini. Lihat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagikah yang kamu dustakan? 60 tahun kau gunakan dua mata itu. Kenapa engkau tidak bisa baca Quran? Sedangkan ada orang buta matanya tapi hafal Quran. Ibu Muhayah, silahkan. 60 tahun kau pakai dua kakimu. Mengapa tidak pernah engkau pakai kedua kakimu untuk berjalan ke masjid? Sedangkan ada orang tidak punya kaki, pakai kursi roda, tapi dia ke masjid untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, tidak diberikan oleh Allah kedua penglihatan, akan tetapi beliau adalah seorang yang hafizah Al-Quran. Assalamualaikum Ibu Muhayya. Masya Allah. Masya Allah. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. 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 Sekarang di studio ini banyak orang. Bisa ngelihat nggak Bu? Tidak. Sedih nggak Bu? Nggak bisa. Sedih. Tapi Masya banyak Allah. orang di luar sana mampu melihat dunia, akan tetapi tidak bisa mengaji. Tidak bisa baca Al-Quran. Saya ingin mendengarkan satu ayat daripada Ibunda. Ayat favorit Ibu Muhayya apa? Ya? Apa Silakan, aja boleh, silakan silakan. Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah.
membacakan Ibu Muhaya. ya surah Al-Fat. Al-Fath Muhammadur Masya Rasulullah Allah. walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari Saya ruhama'u grogi bainahum. karena baru kali pertama Iya, kali nggak masuk. apa-apa. Ibu Muhaya, Masya Allah, ini senang banget Ibu bisa mampir ke sini, ke Islam itu indah. Ibu tadi sempat nangis, saya lihat meneteskan air mata, kenapa Ibu nangis? Karena saya sangat bahagia sekali begitu banyak TV-TV, begitu banyak orang melihat tunanetra, tetapi baru kali inilah saya merasakan bahagia bisa datang ke sini. Allahu Akbar. Ibu mohon maaf sebelumnya ya, saya mau tanya sama Ibu nih. Ibu Muhaya ini sejak kapan tidak bisa melihat Ibu? Saya sudah dari lahir. Sudah dari lahir, ini Masya Allah ya. Jadi sejak dari lahir Ibu Muhaya ini sudah tidak bisa melihat. Ini terus sejak kapan Ibu membaca Al-Quran? Sebenarnya saya waktu dulu sama orang tua saya dititipkan oleh seorang guru. Terus guru itu kok dia tidak mengerti kalau saya itu tidak melihat. Saya dikasih Quran sama kayak kalam lidi itu. Iya. Saya disuruh nunjuk-nunjuk, saya nggak ngerti gimana bacanya. Masya Allah. Lalu aslinya orang tua saya datang ke sana menerangkan jangan diajarin seperti itu, lebih baik belajar menghafal kata gitu. Baru guru saya mengerti. Ibu, ini maaf Ibu ya, saya nanya lagi nih sama Ibu nih. Ibu pernah nggak ngerasa marah sama Allah karena Ibu nggak dikasih penglihatan sama Allah? Tidak, saya tidak pernah marah sama Allah. Saya merasa bersyukur karena kalau kalau saya melihat saya tidak bisa sampai ke sini, dan terus saya melihat yang tidak baik, terus saya juga merasa bersyukur saya lebih dekat kepada Allah. Masya Allah. Ini ada putrinya ini Bu. Ada. Ini putrinya berapa Ibu? Bu Putri Muhaya? saya 7. 7, Masya Allah. Masya Allah. Yang di sebelahnya ini yang nomor berapa ini Mbak nih? Mbak dijawab, Mbak pegang mic ya. Ini namanya siapa? Namanya Dinda. Dinda putri keberapa nih? Ke-8. Ke-8. Oh, Masya Allah. Hah? Iya, Dinda pernah nggak punya perasaan yang malu sama teman-teman, punya ibu nggak bisa ngelihat? Enggak, aku nggak pernah punya Masya perasaan Allah ya. malu. Selalu aku bantuin asal pengajian setiap hari Kamis. Masya Allah. Aku tuntunin ibu-ibu kan setiap bulan puasa ada acara tuh. Aku Mm-mm. tuntunin kemana aja Iya. ibu. Jadi setiap ada pengajian kalau ibu mau berangkat, anak-anaknya bantu Enggak, ya. kebetulan saya buka rumah penghafal Al-Quran tunanetra semua pas setiap hari Kamis. Masya Allah, bukan hanya beliau yang hafal Quran Masya Bu, Allah. beliau buka penghafal Al-Quran khusus Allahu tunanetra. Akbar. Ya Masya Allah, Allah. sejauh mana kita berkontribusi untuk Islam. Masya Beliau tidak bisa melihat dunia akan tetapi Masya beliau Allah. buka tempat menghafal khusus menghafal Quran. Oke, Ibu nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita, bincang-bincang kita. Buat jamaah di rumah jangan kemana-mana. Sekarang kita coba dengarkan dulu ada penampilan dari kawan-kawan kita Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas. Ada sebuah bagian yang sangat menentukan di dalam dirimu, di dalam dirimu. Bila baik semua akan baik, bila buruk semua akan buruk. Hati-hati, kau buta hati, tak bisa melihat dengan nurani, maka bersihkanlah debu-debu yang menutupi. Hati-hati, kau buta hati, tak bisa melihat